Halo, selamat malam bagi kita semuanya. Salam yang indah di dalam Yesus Kristus. Salam kasih karunia Allah menyertai kita semuanya. Ya. Puji Tuhan, ya. Kita semuanya, ya, di sepanjang hari yang indah ini, kita boleh diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Kegiatan kita sepanjang hari yang indah ini, ya, kita boleh dapat menikmati semuanya karena pertolongan Tuhan, sehingga pada malam ini, ya, kita masih dapat bertemu kembali walaupun dalam keadaan online, itu kita bertemu dalam live streaming. Tapi segala usaha yang kita lakukan untuk Tuhan, maka jerih payah itu tidak akan menjadi sia-sia, ya. Terutama kita sama-sama datang mencari Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan, ya. Kita tahu Tuhan sudah siapkan bagi kita berkat-berkat lalu yang luar biasa, lalu yang Tuhan sudah rancangkan untuk kita nikmati di malam hari yang indah ini. Puji Tuhan, sebelum kita memulai kegiatan pengajaran renungan online di malam hari yang indah ini, terlebih dahulu mari kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati untuk sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat indahnya di kesempatan sepanjang hari yang indah ini kami dapat lalui semuanya karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan yang masih ada dalam hidup kami, terutama lebih lagi kami masih ada kerinduan untuk sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu semua yang kami lakukan ini Tuhan, Engkau yang memperhatikan. Dan lebih lagi ketika kami sungguh-sungguh mencari Engkau, maka Engkau akan melimpahkan kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami tahu dalam perjalanan hidup kami butuh perkataan-Mu, kami butuh firman-Mu yang akan sanggup yang menyelamatkan kehidupan kami, karena firman-Mu itu mengandung kuasa, dan kuasa Allah itu tidak terbatas dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, bantu kami, tolong kami untuk kami dapat mengerti. Ajari hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Allah, urapi kami semuanya sehingga timbul iman ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tanpa bantuan pertolongan-Mu kami tidak akan sanggup baik untuk mengerti maupun untuk mendapatkan iman itu sendiri, ya Tuhan. Kami bersyukur, kami akan percaya, haleluya Tuhan, firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu adalah kekuatan dalam makanan rohani yang paling lezat untuk kehidupan kami ini, ya Tuhan, yang paling berguna, lalu yang dapat mengobati segala sesuatu dalam kehidupan kami ini, ya Tuhan Yesus. Oleh segala kuasa lain yang ingin mengintimidasi, yang ingin haleluya membuat kami tidak mengerti, lalu membuat kami keras, lalu kami tolak semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam
dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Kami akan mulai kegiatan pengajaran, kegiatan belajar online di malam hari yang indah ini Tuhan. Kami serahkan semuanya kepadamu. Kami buka semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam yang indah ya, untuk kita sama-sama kembali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Petrus 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Saya bacakan di sini, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya. Masih kita tetap ya pada tema pokok kita, yaitu Yesus Juru Selamatku. Ya. Untuk dapat kita diselamatkan, ya, satu hal yang akan diberikan kepada kita yaitu iman. Iman, bagi orang yang memiliki iman, ada yang namanya tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah keselamatan jiwa kita. Jiwa kita perlu diselamatkan. Pola pikir kita perlu diselamatkan. Fokus pikiran kita ini kemana? Perasaan di hati kita, kerinduan kita, kemauan kita, cinta kita, kasih kita, cinta kita, kasih kita kemana? Apakah kepada Yesus atau kepada yang lain? Kehendak kita apa yang menjadi kehendak kita, cita-cita kita, hasrat kita, apa itu? Dan ketika ada iman, maka ada keselamatan di jiwa kita. Keselamatan itu bukan hanya sekedar kita terhindar dari malapetaka, terhindar dari neraka, tetapi keselamatan jiwa itu benar-benar pikiran hati, dan kehendak itu tertuju kepada Yesus saja. Dan hari Rabu kemarin saya menjelaskan bahwa kita perlu bersungguh-sungguh. Kita perlu bersungguh-sungguh, baik apapun caranya, baik melalui berdoa, meminta kepada Tuhan supaya iman kita ditambahkan. Kita bersungguh-sungguh lebih giat lagi membaca firman, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena dengan cara itu kita dapat menambahkan iman kita yang masih kurang. Karena tujuan iman adalah keselamatan jiwa kita. Karena itu kita harus tetap fokus kepada iman. Kita harus fokus, kita dapat menyadari apa yang masih kurang pada iman kita. Iman kita bukan hanya sekedar kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Sang Juru Selamat, seorang ahli yang menyelamatkan kehidupan kita. Tetapi kita juga harus mempercayai segala kebenaran firman Tuhan. Kita harus mempercayai bahwa firman Tuhan ini adalah senjata seperti pedang. Kita harus dapat memakai firman Tuhan ini sebagai senjata untuk dapat menyerang, untuk dapat bertahan
bertahan seperti perisai. Kita harus tambahkan iman itu sebagai pedang untuk menyerang. Ya. Iman itu digambarkan seperti perisai untuk bertahan. Ya. Mari kita mempelajari iman apa yang perlu kita tambahkan dalam perjalanan kehidupan kita. Segala kebenaran firman Tuhan harus kita percayai. Mari kita buka di dalam Roma pasal yang ke-11. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah yang harus kita perlu yakini, harus kita percayai. Iman yang harus kita tambahkan dalam perjalanan kehidupan kita, bahwa kita harus punya yang namanya iman, iman bahwa segala sesuatu itu dari Allah. Segala sesuatu yang kita punya, termasuk diri kita sendiri, itu dari Allah. Dia yang menciptakan, Allah yang menciptakan segala yang ada. Ketika Allah yang menciptakan semuanya, berarti semuanya itu berasal dari Dia. Kita perlu punya iman hal yang dasar. Yesus adalah Tuhan, berarti Tuhan itu pencipta langit bumi. Dia yang menciptakan segalanya, menciptakan segalanya menjadi indah, menciptakan segalanya menjadi baik. Dia hari yang pertama sampai hari yang ke-6, Tuhan ciptakan dan segalanya menjadi baik. Semuanya baik di mata Tuhan, dan semua yang dari Dia adalah baik. Semua yang diciptakan Dia adalah dari Dia. Semua yang diciptakan Tuhan adalah dari Tuhan. Itulah bahwa kita meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Kecuali Dia tidak menciptakan yang namanya kejahatan. Kejahatan itu timbul dari keinginan daging, keinginan diri sendiri, timbul dari keangkuhan kita, timbul dari keangkuhan hidup kita, sehingga timbullah yang namanya kejahatan. Timbullah yang namanya dosa. Dan dosa ini mengakibatkan banyak hal yang buruk terjadi karena akibat perbuatan kita. Akibat perbuatan kita. Bukan Tuhan yang menciptakan, tetapi kita yang menciptakan hal yang buruk terjadi di kehidupan kita, di kehidupan setiap manusia. Ingat, segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia. Semuanya oleh Tuhan,
karena Tuhan dan kepada Dia, ya, kepada Dia. Tujuannya hanya kepada Tuhan, tujuannya, maksud yang terakhir hanya bagi kemuliaan Allah saja. Contoh hal yang baik kita terima dari Tuhan. Contoh, ya, kita mendapatkan berkat, ya, sehingga setiap usaha kita diberkati, ya. Tambah hari, tambah bulan, tambah tahun makin maju, makin mengembang ke kanan dan ke kiri, ya. Anak-anak yang bersekolah, wow, ya, mereka semakin hari diberkati, ya, sehingga nilainya semakin hari semakin bagus, bahkan bisa menjadi ranking 1, ya, ranking 1. Dan ketika pengalaman ini terjadi, ya, makin hari makin terkenal, ya, melalui talenta, baik itu bernyanyi, baik itu bermain musik, ya, banyak talenta. Tetapi bagi kita yang mempunyai iman, maka, ya, kita akan selalu mengatakan bahwa, ya, yang saya punya ini semuanya dari Tuhan. Tuhan yang mempercayai diri saya. Dia yang mempercayai saya sehingga saya boleh diberkati, ya. Tuhan yang mempercayakan, Tuhanlah yang menaruh kepintaran, menaruh talenta, menaruh kekuatan. Tuhan yang mempercayakan kekayaan, ya. Semuanya dari Tuhan. Dan orang yang beriman selalu berkata bahwa semua yang dia punya itu dari Tuhan, ya. Kepintaran itu dari Tuhan, ya. Ingat, Salomo mempunyai hikmat yang luar biasa, dan hikmat itu dari Tuhan. Tuhan yang taruh di dalam hati Salomo. Tuhan juga yang menaruh hikmat kepada Aholiab, sehingga Aholiab bisa, ya, membuat perabotan, ya, yang ada di bait Allah, membuat kemah bait suci, kemah tabernakel, ya, dengan segala kecanggihan yang ada. Kenapa Aholiab bisa membuat semuanya itu? Kenapa? Karena Tuhan yang menaruh hikmat di dalam hati manusia. Ketika Tuhan taruh hikmat, ya, kepandaian, kepintaran itu, maka, ya, dia dapat membangun, menciptakan sesuatu yang baru. Tetapi semuanya dari Tuhan. Semuanya ide dari Tuhan. Kalau Tuhan yang menyuruh, maka Tuhan yang akan melengkapi manusia, sehingga kalau Tuhan menyuruh membangun kemah tabernakel, maka Tuhan melengkapi dengan kepandaian, hikmat untuk dapat membangun kemah tabernakel. Itulah semuanya dari Tuhan. Dia akan mengakui semuanya dari Tuhan. Yang kedua, semuanya oleh Dia. Apa maksudnya semua oleh Dia? Ya, semuanya oleh Dia. Berarti semuanya karena Tuhan. Ya. Segala sesuatu dari Dia berarti segala sesuatu karena Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita sebagai orang-orang yang kurang beriman, atau sebagai orang-orang yang belum beriman,
ya, seringkali kita diserang oleh pekerjaan iblis, baik diajarkan secara langsung oleh iblis maupun diajarkan oleh orang-orang di lingkungan kita, bahwa apapun yang kita peroleh, ya, apapun hasil yang sudah kita nikmati, banyak orang berkata itu karena usahanya. Mengapa kamu ranking 1? Ya, karena aku mati-matian belajar siang dan malam. Ya, itu karena usaha saya. Tidak ada satupun karena usaha Allah. Iblis menyerang manusia sehingga ya manusia tidak memiliki iman. Memiliki iman. Iman apa? Iman semuanya oleh Dia. Oleh Dia. Dia hanya mengakui beberapa saja. Beberapa dari Tuhan. Beberapa dari Tuhan. Tetapi beberapa hal itu oleh Dia, oleh manusia sendiri. Kenapa dia mendapat hasil yang memuaskan? Karena apa? Karena usahanya, bukan karena usahanya Tuhan. Mari kita baca dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah lah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang taruh kemauan. Ya. Mengapa kita berusaha mati-matian? Kenapa kita bersungguh-sungguh? Kenapa? Karena ternyata Tuhan yang taruh di dalam kita sebuah kesungguhan, sebuah keseriusan, sebuah tekad, tekad yang besar, kemauan yang besar untuk melakukan pekerjaan menurut kerelaannya. Tidak dipaksa, aku rela mengerjakan dengan sekuat tenaga, walaupun tidak digaji, walaupun direndahkan orang. Buat apa kamu belajar tetap kayak gitu-gitu aja? Buat apa kamu kerja keras ya nanti nasib kamu begitu-begitu saja. Banyak tantangan, dan kalau kita tetap kuat, itu Tuhan yang mengerjakan dalam kehidupan kita. Semuanya oleh Dia, semuanya karena Tuhan. Tuhan yang mengerjakan. Semuanya dari Dia, tetapi semuanya oleh Dia, semuanya karena cara Allah. Cara Allah supaya kita dapat bertahan, walaupun terasa susah, terasa tidak dipuji orang, bahkan seringkali dihina orang, tetapi kita tetap kuat. Itu semuanya oleh Tuhan. Itu semuanya karena Tuhan. Itu semuanya karena cara Tuhan. Bukan karena cara kita, bukan karena usaha kita. Usahakan usaha saya, maka saya berhasil. Bisnis saya semakin diberkati, semakin kaya. Usaha saya semakin mengembang ke kiri dan ke kanan, makin banyak, makin banyak pelanggan. Semuanya karena pelayanan saya memuaskan. Karena saya bisa kasih harga yang lebih murah. Itu berbahaya bagi kita, sangat berbahaya.
Itu ciri-ciri orang yang kurang beriman. Ya. Itu ciri-ciri orang yang tidak beriman. Itu ciri-ciri orang yang tidak memiliki pengetahuan yang baik, yang benar tentang iman. Tetapi iman itu bukan hanya sekedar mempercayai bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Tetapi kita juga harus mempercayai dengan seyakin-yakinnya bahwa segala sesuatu yang baik yang saya sedang nikmati itu semua karena usaha Allah. Semuanya karena usaha Allah. Semuanya karena pertolongan Tuhan. Saya hanya mengerjakan hal yang sedikit, tetapi Tuhan yang mengerjakan sangat banyak dalam kehidupan kita. Sangat banyak. Ya. Itu semuanya oleh Dia, bukan hanya semuanya dari Dia. Dan ketika kita punya dua hal ini, iman semuanya dari Allah dan semuanya karena Allah, maka ada hal respon yang kita kerjakan, ya. Ada hal iman yang lain yang akan tumbuh dalam hidup kita, yaitu iman bahwa semuanya hanya kepada Tuhan, semuanya hanya bagi kemuliaan Allah. Ya. Ketika kita menyadari, meyakini bahwa semua dari Tuhan dan semuanya karena usaha Tuhan, semuanya karena cara pemikiran Tuhan, semuanya karena ya segala apapun yang kita nikmatin itu semua sudah dipikirkan oleh Tuhan. Semuanya karena pembelaan Tuhan. Semuanya karena Tuhan yang menaruh dalam pikiran dan hati kita. Maka Tuhan juga akan memberikan iman kepada kita bahwa semuanya hanya bagi Allah. Semuanya kepada Allah. Kita kembalikan itu semuanya kepada Allah. Ya. Saya hanya berbuat sedikit, saya hanya bisa berbuat 1%, tapi 99% itu dikerjakan oleh Tuhan. Itu dari Tuhan dan dikerjakan oleh Tuhan. Itu usaha Tuhan dari Tuhan. Dan 90% itu semuanya dari Tuhan dan caranya Tuhan. Dan ketika kita berpikir kita hanya mengerjakan hanya 1% saja, maka kita akan kembalikan semuanya hanya bagi kemuliaan Tuhan. Maka lahirlah iman yang lain, yaitu iman untuk mengembalikan semuanya bagi Tuhan. Tidak lagi berani mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak lagi mencuri bahwa bukan hanya itu karena saya, tetapi kalau sudah kita katakan itu karena usaha saya, maka kita wajib untuk menyombongkan diri, ya. Dan ketika ada kesombongan dalam hidup kita, maka iblis senang sama kita, sama dengan iblis. Kesombongan, semua apa? Karena dia menyadari bahwa itu karena usaha dia, itu karena kerja keras dia, maka dia dapat menikmati hasilnya. Maka ketika dia menikmati hasilnya, maka dia bisa melakukan segala hasil yang memuaskan itu dengan suka-suka dia. Wow, dia kaya, bisa dia berbuat apa saja, ya. Dia bisa pakai uang dengan yang banyak untuk membeli keadilan, membeli hukum, yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan, bertindak sesuka-sukanya, karena saya kerja keras, maka saya wajib menikmati kerja keras itu. Terserah uangnya mau saya pakai apa, terserah ketenaran saya mau pakai apa, Jadi sombong.
sombong. Itulah jebakan dari iblis, itulah tipu daya pekerjaan iblis. Tetapi mari kita tambahkan iman kita yang masih kurang, bersungguh-sungguh berdoa, bersungguh-sungguh baca Alkitab. Apa yang masih kurang dalam hidup saya? Apa yang masih kurang dalam iman saya? Apakah saya hanya punya iman bahwa Tuhan yang menciptakan segalanya, semuanya dari Dia? Tidak hanya cukup di situ, tetapi kita harus punya iman semuanya oleh Dia, semuanya karena Dia, semuanya karena usaha Allah. Usaha Allah, ya. Bahkan Dia rela turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, menebus kita, semuanya karena usaha Allah. Apa usaha kita? Kita tidak bisa, ya, berusaha menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa berusaha keluar dari hukum maut. Kita tidak bisa keluar dari hukum dosa. Kalau bukan karena usaha Allah, kita tidak mungkin bisa keluar. Tapi puji Tuhan, kita bisa keluar karena usaha Allah. Puji Tuhan, kita telah diangkat menjadi anaknya. Kita diangkat menjadi anaknya. Bersyukur itu karena cara Allah. Cara kita untuk menyelesaikan masalah dosa, bukan hanya dosa, tetapi dosa itu punya kuasa sehingga menundukkan kita jadi hamba dosa. Karena dosa itu punya kuasa, ya, menundukkan kita, ya, sehingga masa depan kita pasti ke jurang maut, ada dalam maut. Masa depan kita di neraka. Tapi karena cara Allah, maka Dia bisa menolong kita. Karena cara Allah, cara kita tidak mungkin kita dapat menolong diri kita sendiri. Tapi Allah punya cara yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama ketika kita menerima yang baik. Ya, menerima yang baik. Kita mensyukuri, terima kasih Tuhan, saya telah, ya, dapat menerima yang baik, dan saya yakin dan percaya, ya, keberhasilan yang saya dapatkan, ya, keberhasilan saya dapatkan itu karena usaha Allah, karena cara Allah, ya, yang memberkati hidup kita semuanya, ya, sehingga, ya, kita dapat kembalikan hanya kemuliaan bagi Tuhan. Itu ketika kita menerima hal yang baik. Jangan tertipu oleh pekerjaan iblis yang membuat kita menjadi sombong, yang membuat kita, wow, kita bebas, ya, berbuat apa saja dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan. Ya, kita bebas berbuat apa saja dengan kesehatan yang ada pada kita, oh, sehat, ya, badan kekar, ya, badan ganteng cantik, ya, muka ganteng cantik. Ingat, itu semua karena semuanya dari Tuhan, dari Tuhan segala sesuatu, dan semuanya cara Tuhan. Dia memberikan kita hikmat sehingga kita dapat memelihara tubuh kita, sehingga kita dapat merawat tubuh kita. Semuanya Tuhan taruh, ya, kepandaian kepada kita sehingga kita dapat merawat tubuh kita. Terus hal yang kedua, bagaimana kalau hal-hal yang kurang baik datang kepada kita? Datang kepada kita. Contoh, kalau kita masih single, ya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya jodoh. Berikan saya jodoh Tuhan. Dan ketika kita berdoa, ya, ketika kita menginginkan, berharap kepada Tuhan, Tuhan berikan. Berarti jodoh istri atau suami itu dari Tuhan. Sama seperti Adam merindukan, ya, sesuatu yang bisa mendampingi hidupnya, yang sepadan dengan dia, maka
Tuhan memberikan Adam yaitu Hawa dari tulang rusuknya, dan itu dari Tuhan. Itu dari Tuhan. Dari Tuhan. Dan pada waktu pernikahan telah berjalan, ya, lama-lama, ya, terus berjalanlah, ya, kehidupan rumah tangga yang baru. Tetapi ada hal yang buruk yang terjadi, ya. Hal yang buruk terjadi sehingga ada permasalahan dalam keluarga. Hal yang sepele, hal yang kecil bisa jadi besar, ribut, ya, di dalam rumah tangga, ribut, ya, dan tidak dapat diselesaikan. Maka cara kita bagaimana? Ya, cara kita memikirkan penyelesaian masalah itu bagaimana? Bagaimana cara kita? Ya. Kalau kita, ya, hanya mempercayai bahwa pasangan hidup kita hanya sekedar dari Tuhan, tapi tidak mempercayai bahwa, ya, semuanya karena Allah, ya, kita juga harus mempercayai dalam permasalahan rumah tangga Tuhan juga menyiapkan cara untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam rumah tangga. Bukan pakai cara kita, bukan pakai logika kita, bukan karena pakai kepintaran kita, tapi kita pakai cara Allah, ya. Oleh Allah, ya. Oleh Allah berarti ada cara Allah menyelesaikan permasalahan, ya, permasalahan. Kalau itu cara kita dapat menggunakan kekerasan. Kalau istri tidak mau nurut, kalau suami tidak mau nurut, ya kita bisa pakai kekerasan dengan cara memukul, dengan cara menendang, ya, dengan cara, ya, lari pulang ke rumah orang tua. Itu cara kita. Ya. Itu berarti kita hanya sekedar punya iman itu dari Allah, tapi tidak memiliki iman bahwa, ya, kita harus punya cara apa yang Tuhan kehendaki dalam kita mengambil keputusan. Kita mengambil keputusan, ya, keputusan. Bahkan banyak orang mengambil keputusan yang salah. Keputusan yang salah yang berakibat fatal apa? Ya, mengambil keputusan untuk bercerai. Itulah akibatnya orang yang kurang beriman, maka keputusan yang dia ambil adalah bercerai. Karena apa? Ya, karena tujuannya hanya kepada dia. Wah, saya tidak mau disakiti. Saya tidak terima saya disakiti. Ya. Sebagai laki-laki harga diri saya bagaimana? Sebagai perempuan, wow, harga diri perasaan saya gimana terlukai. Ya. Semuanya tentang harga diri laki-laki dan perempuan, harga dirinya jatuh. Ini karena apa? Karena berbicara tujuannya kepada dia, tujuannya kepada dia. Dia harus dipuaskan. Ketika dia tidak dipuaskan, maka dia punya cara lainnya untuk dapat menyelesaikan masalah itu. Dan caranya bercerai. Ya. Padahal kata Tuhan, ya, setiap orang disatukan tidak boleh diceraikan. Diceraikan aja gak boleh, apalagi nikah lagi. Wow. Itu benar-benar cara yang sangat-sangat berbeda dengan cara orang beriman. Dengan cara orang beriman. Dengan cara orang beriman, dia tidak akan mengambil keputusan untuk main hakim sendiri, karena penghakiman itu haknya Tuhan. Tidak mengambil keputusan dengan caranya sendiri, memukul.
baik menceraikan, tidak ada kamus orang beriman. Tidak ada kamus orang beriman memukul bahkan menceraikan. Tidak ada. Semuanya pakai cara Allah. Semuanya dia beriman. Apa cara kalau benar-benar orang itu tidak mau berubah? Apapun yang terjadi, saya tidak akan menceraikan istri saya. Saya tidak akan menceraikan suami saya. Apapun yang terjadi, saya tidak akan menceraikan. Saya akan terus berdoa kepada dia. Itu orang beriman, ya. Dia beriman, ya. Dia percaya semuanya kepada Tuhan. Dia serah, ya. Dia yakini bahwa Tuhan sanggup akan membuat suami atau istri yang meninggalkan dia akan kembali lagi. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Kenapa kamu tidak menikah lagi? Ya. Kenapa kamu rela untuk diinjak-injak? Ya, harga dirimu. Ya. Itu menurut pikiran dunia. Tapi saya tidak mau ngambil keputusan yang bodoh. Karena dengan keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, saya sedang beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya sedang mengembalikan kemuliaan itu bagi Tuhan. Tidak berani mengambil keputusan, ya, di luar kehendak Tuhan. Harus pakai cara Tuhan. Harus pakai cara Tuhan. Ya, cara Tuhan. Orang beriman pakai cara Tuhan. Orang beriman taat kepada keputusan Tuhan. Dan keputusan itu telah disahkan dan ditulis dalam sebuah Alkitab. Ya. Ini adalah surat cinta Allah kepada kita untuk mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada. Ya. Kita kembalikan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup, ya, menyelamatkan. Walaupun saya tidak sanggup menyelamatkan istri saya yang meninggalkan, suami saya yang meninggalkan, tapi saya percaya bahwa Tuhan sanggup mengembalikan mereka. Itu, ya, yang mesti kita katakan kepada diri sendiri. Itu yang mesti, ya, kita katakan kepada Tuhan. Tuhan sanggup, ya, menyatukan rumah tangga demi rumah tangga yang ada. Bahkan, ya, banyak, ya, kesaksian-kesaksian orang yang telah menikah lagi ketika dia benar-benar sungguh-sungguh, ya, menambahkan iman mereka, ya, sungguh-sungguh berdoa. Akhirnya apa? Mereka dapat mengambil keputusan kembali lagi kepada istri pertamanya, kembali lagi meninggalkan, ya, istri keduanya, kembali lagi ke istri pertama, kembali lagi ke suami pertama. Itu yang dimau oleh Tuhan. Ya. Kita harus menambahkan iman supaya apa? Keselamatan terjadi. Pada waktu Tuhan datang yang kedua kali, dia mencari apakah ada iman. Ada iman di dalamnya. Memang dulu kita melakukan kesalahan, tetapi kesalahan itu harus diperbaiki bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam berdoa, supaya kesalahan itu bisa diperbaiki. Itu yang Tuhan kehendaki. Ketika peristiwa buruk terjadi, ya, dalam rumah tangga, bukan hanya mempercayai bahwa istri saya dari Tuhan, Tuhan yang kasih, tapi kalau kita pakai cara kita dalam menyelesaikan masalah, kalau kita, ya, punya pikiran, ya, bahwa semuanya bagi saya, dan ketika itu tidak terjadi bagi saya, tidak terjadi menguntungkan bagi saya, maka keputusan yang kita ambil adalah keputusan keliru. Keliru, sangat bodoh kita ambil keputusan itu, ya. Sehingga hal yang buruk yang kita akan lakukan, ya, dengan kekerasan, baik pun dengan
perceraian, ya. Baik itu dengan perpisahan untuk sementara. Itu yang terjadi. Yang kedua, ketika seorang menikah, maka yang dia rindukan apa? Yang dia rindukan mempunyai anak. Bahkan ada orang-orang bertahun-tahun tidak mempunyai anak, tetapi karena sungguh-sungguh berdoa, maka lahirlah seorang anak yang diberikan Tuhan. Dan kita tahu, kita harus meyakini bahwa anak dalam keluarga itu dari Tuhan. Itu dari Tuhan, ya. Semuanya dari Tuhan, ya. Itu yang kita harus yakini, ya. Ya. Anak itu dipercayakan bagi kita, itu dari Tuhan, dari Tuhan. Dan ketika hal buruk terjadi, ketika anak itu sudah mulai besar, anak itu nurun, akhirnya anak itu sakit, bahkan meninggal, maka pasti ada cara-cara tertentu yang kita ambil, cara-cara yang tertentu. Kita pakai usaha, kalau dokter tidak sanggup, kalau didoakan tidak sanggup, akhirnya pergi ke dukun, ya. Akhirnya pergi ke dukun. Padahal anak itu dari Allah. Kalau anak itu dari Allah, maka kita pun harus wajib pakai caranya Allah. Caranya Allah untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Tetapi ketika kita pakai caranya Allah dan tidak pergi ke orang-orang pintar, orang dukun lainnya, tapi masih tetap terjadi hal yang buruk, yaitu kematian menjemput anak ini, maka kalau kita kurang beriman, maka apa yang terjadi? Ya, kita katakan, wah, Tuhan itu jahat, Tuhan itu kurang mengasihi. Saya sudah berusaha berdoa, tetapi Tuhan tetap tidak mau sembuhkan. Ya. Kenapa? Karena dia menginginkan hal yang baik, ya, bagi dia. Ingat, ya, ditujukan juga kepada Tuhan. Ya. Kalau Tuhan yang memberi, ya, semua dari Tuhan, berarti Tuhan yang memberi. Sewaktu-waktu dia juga akan mengambil kembali, ya. Mengambil kembali. Maka sewajibnya kalau kita punya iman, semua dari Dia, semua oleh Dia, dan semua kepada Dia, maka apa? Ketika kita dipercayakan pada Tuhan, maka apa? Maka wajib kita berterima kasih. Oh, terima kasih Tuhan, saya sudah dikasih kepercayaan. Terima kasih Tuhan, ya, saya, ya, sudah diberkati dengan memiliki anak. Wow, kebanyakan ketika orang tua memiliki anak, maka orang tua sangat bersuka cita. Wow, bergembira, diberkati Tuhan. Wow, luar biasa, sorak-sorai. Tetapi ketika anak tersebut, orang yang kita sayangi, baik anak maupun orang tua, ketika harus diambil kembali oleh Tuhan, maka sebagai orang yang beriman, maka dia pun akan mengucapkan sama seperti awal dia diberi Tuhan. Maka ketika diambil Tuhan, maka dia juga akan berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih, sudah puluhan tahun, ya, saya dipercaya untuk merawat, dan pada akhirnya dia kembali lagi kepadamu. Saya bersyukur Tuhan yang sudah mengambil kembali dia ini, ya, pilihan, keputusan yang tepat. Dia bersama-sama dengan Sang Pencipta, dia bersama-sama dengan Tuhan yang benar-benar
membuat segala sesuatunya lebih baik lagi. Ini tempat yang sebenarnya dia harus nikmati, bukan hanya di dunia, tetapi dia harus kembali kepada Bapa. Itu ucapan terima kasih jarang itu diucapkan oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Mengaku kepada, tetapi ketika dia punya iman dari Allah, oleh Allah dan kepada Allah, maka ketika kita diberi dan ketika diambil kembali, kita juga akan mengucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga ketika Tuhan mempercayakan kita, usaha kita semakin sukses, semakin berhasil, ya. Pada suatu saat usaha itu akan diambil Tuhan, membuat itu bangkrut, ya. Maka apa yang wajib kita ucapkan kepada Tuhan? Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, ya, ya, atas semuanya yang sudah dipercayakan bagi saya. Ya. Kalau itu karena kesalahan kita, ya, kita minta ampun sehingga usaha itu bisa hancur. Tetapi kalau kita tetap melakukan hal yang benar, tetapi usaha itu hancur, berarti ada maksud yang lain, ya. Berarti ucapan syukur harus tetap ada di dalam mulut, dalam pikiran, dalam hati kita. Itu penting, ya. Tambahkan, ya, ya, ketiga hal ini, ya. Iman yang percaya bahwa semua dari Dia, semuanya oleh Dia, dan semuanya kepada Dia. Maka apa? Maka kita akan diperlengkapi dengan iman yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Mengucap syukur. Jangan hanya menerima, tetapi kalau Dia sewaktu-waktu mengambilnya, kita juga wajib